terus terang sampai saya pas kelas 6 itu pas G30 SPKI. Kelas 6. Kelas 6. Oh. Mau masuk SMP itu enggak punya uang. Oh. Terus kok bisa sampai melanjutkan sampai itu gimana? Nangis saya takut enggak bisa masuk SMP. Jadi bukan memang cita-citanya di laut ya, bukan ya Om ya. Awalnya ya pokoknya yang TNI. penting ya pokoknya TNI dan nggak bayar gratis. Nah, itu. Karena kemampuan finansial waktu zaman itu kan susah banget. Susah banget. Ya. Pernah jadi komandan upacara di istana, hirupnya presiden waktu itu Presiden Megawati. Megawati kan, saya lihat luar biasa. Ya, kalau kita di TNI itu bergengsi itu bisa jadi komandan upacara di depan. Betul. Di TNI itu waktu muda ada aturan, sampai hari ini mungkin ada aturan perwira itu tidak boleh berbisnis. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang mungkin masih. Zaman itu tidak boleh. Istri, keluarga tidak boleh berbisnis. Istri nggak boleh berbisnis? Nggak boleh. Om, ada istilah, kalau suaminya itu adalah legend, istrinya itu jenderal. Bener nggak Om? Nanti pulang tanpa sepengetahuan atasan bisa dianggap apa? Disersi. Disersi ninggalkan perang itu kok mati. Karena saya orang pasukan dan dari dulu itu sampai orang bilang kita ini tentara itu hitam putih. Nggak ada abu-abu. Bagi saya nggak ada abu-abu. Berbagi cerita bermakna di Pundit Pensiun. Halo Sobat Pundit, sore ini saya datang ke rumah Om saya, namanya Mejen Junaidi Jahri. Kegiatan sehari-hari setelah pensiun banyak kan golf ya Om ya? Oh, tadinya setelah pensiun pernah jadi preskom di salah satu perusahaan properti. Oh, di properti. Tapi kemudian udah selesai, udah menganggur, tinggal jalan-jalan dan main golf. Jalan main golf. Dan ngomong cucu. Nah, di properti ini gimana Om? Dulu kan di Marinir nih. Iya. Kegiatannya banyak di situ, membawai banyak tentara, khususnya di Marinir ya, dan Komar waktu itu ya, posisinya terakhir ya. Ketika di properti ada hal-hal yang menyulitkan nggak tentang leadershipnya dan sebagainya? Saya kira enggak apa-apa karena kita itu perwira itu sepertinya udah dididik lengkap itu. Lengkap ya? Iya, segala ilmu ada itu. Apalagi langsung. Bisa diceritakan ilmu apa aja Om yang bisa dipelajari yang jelas di tentara? Itu kepemimpinan ya. Leadership. Yang jelas. Ya. Kemudian teori-teori tentang manajemen juga udah lengkap. Karena kita udah mulai di tentara itu mulai dari Taruna, terus di Kelapa, terus Sisko TNI, Seskoal, Lemhanas. Udah selesai, udah sekolah. Udah nggak ada lagi sekolah lain. Dan ya posisi jenderal itu posisi yang menurut udah lengkap lah ya, secara keilmuannya. Rata makanya disebut jenderal itu sudah umum. Jadi kalau udah jenderal itu sudah nggak punya korp lagi kayaknya. Jenderal infanteri, jenderal nggak ada. Udah umum. Jadi umum semuanya sebenarnya udah ada ilmunya, mulai dari keuangan, misalkan di perusahaan kan ada. SDM ke SDM. Bahkan jenjang jabatan kita itu mulai dari pernah jadi bagian logistik, pernah jadi bagian personil, pernah jadi bagian kalau di laut itu untuk embarkasi barang, embarkasi administrasi, embarkasi teknis, embarkasi taktis. Saya kira paling lengkap di ilmunya jenderal itu. Paling lengkap ya? Paling lengkap. Iya juga. Itu saya bilang jadi pengemis bisa, jadi bos juga bisa. Soalnya kalau dari pengemis kita kalau latihan atau di operasi itu tidur di selokan, tidur di hutan, nggak mandi. Tapi jadi orang hotel-hotel juga bisa, sampai diajarin makan segala macam lah, diajarin pergaulan internasional lengkap lah. Saya teringat jadinya ada cerita lucu, Om John. Jadi ada anak-anak, cita-citamu apa? Gitu, ada yang ini. Dia bilang tentara. Kenapa kamu pengen tentara? Karena bisa apa aja. Bisa jadi pengusaha. Iya betul. Ya kan, bisa jadi di birokrasi. Betul. Dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini opini ya Om ya. Iya. Waktu zaman Pak Harto itu kan ada istilah tentara bisa apa itu istilahnya Om? Dikaryakan lah. Dikaryakan. Ya. Nah sekarang ketika Gus Dur waktu tahun lalu, waktu zamannya Gus Dur, itu kan udah nggak bisa lagi tuh. Nah menurut opini Om, sebenarnya
ada hal-hal yang bisa disampaikan nggak menurut opininya Om John nih? Tapi pada dasarnya memang kalau gak jadi tentara itu kita harus fokus profesionalisme ya, sebagai ya tentara. Iya. Tapi dari ilmu yang kita dapatkan semua lengkap. Iya. Dan sehingga kita kalau ditempatkan di mana saja semestinya kita siap. Karena jadi tentara itu ditempatkan di mana saja, mengabdi di mana saja, kapan saja harus siap. Nah, ketika pensiun sebenarnya dikaryakan di suatu tempat kan sebenarnya nggak ada masalah kan Om? Semestinya tidak ada masalah karena tadi saya bilang, yo maaf aja saya tidak ngomong apa, antara yang berkarir di tentara itu udah lengkap ya. Tadi saya bilang udah sekolahnya udah semua jenjang, latihan pengalaman tugasnya, pengalaman jabatannya udah jenjang. Semuanya kayaknya masuk ke dalam jajaran tertinggi di tentara nih, di TNI lah ya. Ada yang di kepolisian, ada yang. Nah dulu bisa diceritakan nggak orang tuanya seperti apa sih? Begini, kita kan orang Pagar Alam, Sumatera Selatan. Itu rata-rata tani ya. Punya kebun, punya sawah. Kan, punya sawah. Hampir semua orang Pagar Alam punya kebun, punya sawah. Yang jadi pegawai negeri itu sedikit. Tapi dia punya kebun, punya sawah itu, termasuk bapak saya dulu terkenal petani tapi tidak bisa megang tanah. Necis terus gitu begaya terus. Itu panggil orang itu dari Jawa. Oh, dari Jawa. Ya, mereka yang kerja nanti paron atau gitu. Itu. Jadi sebagai investor atau apa? Bukan tanah-tanah warisan aset. Oh, gitu. Tapi bapak dulu nyambil gitu, yuk belajar dagang, dagang sembako, dagang dulu itu zamannya kayak tengkulak kopi atau apa. Jadi begitu, tapi pada saat menjelang G30S, PKI itu parah. Itu parah, mungkin orang yang kaya banget yang waktu itu masih agak bernapas lega. Hampir semua orang itu susah. Untuk sekolah pun susah. Terus terang sampai saya pas kelas 6 itu pas G30 SPKI. Kelas 6. Mau masuk SMP enggak punya uang. Terus kok bisa sampai melanjutkan sampai itu gimana? Nangis saya takut enggak bisa masuk SMP. Saya nangis, ibu saya tanya, "Kenapa nangis?" Kayaknya aku belum didaftarkan sekolah. Uang ini udah dekat masuk. Tapi ibu bilang enggak usah, masih punya simpenan warisan kalung emas. Dijual sama ibu untuk saya masuk sekolah. Dari kalung itu. Dari kalung ibu. Waktu itu sekolah kemana? SMP. SMP-nya kemana? Di Pagar Alam juga. Di Pagar Alam juga. Tetap, Nah, ada cerita-cerita ketika masuk SMP ke SMA gimana? Masuk SMP ke SMA itu susahnya habis G30S itu sampai lama. Sampai lama. Semua orang nggak rahasia itu. Kalau yang orang biasa-biasa aja makan aja udah sulit. Nah kemudian itu ada kakak yang jadi tentara di Bandung. Saya sama kakak ditarik. Ikut saya. Jadi saya masuk SMA di Bandung. Dulu kan keadaannya susah, tapi semangat orang tua kan begitu hebat untuk membiayai anak ya Om ya. Betul. Ya itu luar biasa sih sebenarnya. Nah ketika Om sudah sekolah nih di militer, itu bisa diceritakan nggak Om di pendidikannya apa sih di militer itu? Kadang-kadang kita kan perlu tahu di dalamnya pendidikan waktu zaman dulu dibandingkan sekarang mungkin ada sesuatu gap atau apa yang bisa diceritakan Om? Itu tamat SMA itu karena zaman itu masih susah ya. Iya susah. Saya tahu betul banyak orang susah waktu itu. Betul. Jadi yang bisa kuliah orang-orang yang berada yang mungkin bisa kuliah bisa nih. Kalau kita cari yang praktis saja yang nggak bayar gitu. Ya apa saja dulu ada sekolah-sekolah yang nggak bayar itu ada banyak. Akademi PU, Akademi Keuangan, dan dapat uang saku waktu Akademi itu kan. Telkom. Itu dulu cita-cita kita itu yang nggak bayar itu. Terus ada Akabri. Ya Akabri saya pokoknya Akabri mau Akabri apa aja saya daftarin. Darat daftar, udara daftar, laut daftar. Waktu daftar itu tes angkatan darat udah jalan satu periode jalan
berhenti. Minggu depan lagi. Nah, yang laut, saya ikut tes tiap hari. Yang tes laut. Tes laut. Kalau udara belum sempat saya ikut tes. Lah yang laut tiap hari lulus. Jadi yang tadi darat saya tinggalin. Ya. Jadi bukan memang cita-citanya di laut ya, bukan ya Om ya. Awalnya ya pokoknya yang penting ya pokoknya TNI dan nggak bayar gratis. Nah, itu. Karena kemampuan finansial waktu zaman itu kan susah banget. Susah banget. Ya. Ya, banyak orang yang kuliah tapi ya memang yang ekonominya itu yang ekonomi orang tuanya bagus. Ya, boleh diceritakan nggak Om, karir di militernya tuh, mulai dari jabatan dan terakhir kan memang di Dankomar tuh. Itu ya waktu masuk Taruna tes lulus tingkat daerah di Bandung karena SMA-nya di Bandung. Habis itu lulus baru digeser tes di Jakarta, lulus geser tes di Malang, Angkatan Laut pusatnya di Malang. Di Malang, iya. Di Malang, dari Malang baru ke Magelang. Di Magelang itu Taruna tingkat 1 setahun. Nah, habis Taruna tingkat 1 setahun, kita Angkatan Laut geser ke Surabaya. Di Surabaya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Ya selama pendidikan saya merasa sama sekali tidak ada kesulitan. Ya, Om. Oke, setelah itu, setelah lulus dari Taruna Laut, langsung dinas di Batalion Marinir. Batalion di mana itu? Di Surabaya. Dari Batalion Marinir ya udah mulai bertugas. Tugas. Itu begitu lulus pangkatnya apa sih Om? Lulus langsung pangkat Letnan 2. Letnan 2. Ya, jabatan Komandan Peleton. Jabatannya Komandan Peleton. Komandan Peleton. Ya, mulai itu berkarir, mulai tugas operasi, tugas rutin di belakang, latihan, sekolah, terus berjenjang sesuai karir di pernah di mengalami TNI. langsung perang nggak Om? Kalau kita di Indonesia ini kan perangnya di dalam negeri. Iya. Ya, 3 kali saya ke tim-tim 3 kali. Pernah ke tim-tim? Berapa lama? Yang paling lama 13 bulan. 13 bulan. Ada 13 bulan, ada setahun, ada 7 bulan. Bisa nggak Om diceritakan sedikit lah pengalamannya di tim-tim ini? Kan banyak orang yang hanya lihat berita aja kan keadaan tim-tim waktu itu. Persis saya ke tim-tim waktu itu konsentrasi ya musuh ya. Waktu itu musuh walaupun sekarang kan udah berteman. Udah berteman. Ya, enggak masalah. Dulu kita musuh tembak-tembakan, sekarang kita udah berteman salaman. Jadi maklum betul itu kan memang begitulah ya di. Ya betul kita perang. Tapi kondisi tentara waktu itu, Angkatan Darat, Angkatan Laut itu standby-nya atau apa keadaan waktu itu, masalah logistik apa gitu tercukupi nggak sih waktu di timur-timur itu? Kalau untuk operasi saya kira udah terencana, udah itu terdukung dengan baik. Ya. Nggak ada istilahnya kayak Rembo di film-film itu yang nyari makan sendiri gitu. Nggak ada. Udah tertib. Tapi memang namanya di daerah operasi kan banyak kesulitan macam-macam, kesulitan cuaca, kesulitan ini ya pengalaman kadang-kadang terlambat logistiknya terjadi itu. Tapi kalau untuk masalah persenjataan, peluru gitu kan siap kan Om ya? Siap ya. Nah, setelah dari timur-timur nih Om, kemana nih untuk penugasannya tuh? Pernah ke Aceh. Oh, pernah ke Aceh juga? Pernah. Tapi Aceh kan lebih ke arah pendekatan ya ke masyarakat, lebih ke politik lah ya. Ada terjadi tembak-menembak, ada. Gugur juga ada. Gugur juga ada. Bukan hanya ngomongin tentang negosiasi politik dan sebagainya. Nah, ada. Jadi ada yang militer ada. Ada. Yang itu yang baru nego damai itu kan baru tahun 2004-an waktu tsunami itu jadi. Nah, itu yang tugas militer tempur. Kalau yang tugas non militer, operasi militer selain perang, ya macam-macam, ada TNI masuk desa, ada ya segala macam lah, banyak yang bencana. Kemudian saya yang terakhir kemarin jadi komandan Satkorlak tanggap darurat tsunami Aceh. 5 bulan saya di pantai barat
Aceh. Itu kan luar biasa ya Om ya. Gimana Om keadaannya waktu itu ya? Wah, itu kalau gitu, karena saya ke sana tanggal 29, tsunami-nya 25, 26 Om. Ya 26, saya 29 sudah sampai sana. 3 hari, masih banyak bangkai-bangkai. Bukan itu lagi, jadi mayat-mayat yang... Mayat itu saya tiap hari itu masih ratusan saya dapat, yang geletaan di darat maupun yang terdorong dari laut. Ratusan tiap hari. Sampai berapa bulan ini. Iya. Bahkan saya yang miris itu, saya kira boneka. Ternyata bayi-bayi lauda melempung itu banyak itu geletaan. Iya. Saya di tempat yang belum bisa diinjak orang. Saya pakai heli ke sana sama beberapa anak buah. Jalanan hancur lah ya. Semua fasilitas hancur. Infrastruktur waktu itu habis. Listrik enggak ada, jalan hancur, jembatan hancur, rumah hancur. Jadi orang kelaparan, terisolir. Ya kebetulan saya Angkatan Laut punya channel ke Bapak Pimpinan Angkatan Laut, dikirim kendaraan amfibi dengan kapal, dan setelah saya cari, memang di suatu tempat itu hanya satu-satunya antara Banda Aceh dan Melabu itu yang bisa kapal Lego dan bisa menurunkan bekal dari situ. Nah, ketika jabatan yang di Dankomar tuh, itu kan jabatan prestisius ya. Pernah mungkin upacara-upacara 17-an kan pernah jadi komandan upacara juga kan Om? Pernah jadi komandan upacara di istana, hirupnya presiden waktu itu, Presiden Megawati. Megawati kan, lihat luar biasa. Ya kalau kita di TNI itu bergengsi itu bisa jadi komandan upacara di depan, di istana, di depan presiden. Betul, itu suatu hanya elit di militer lah. Ya itu udah itu, kan. Pilihan dan kebanggaan banget tuh. Dari apapun. Dan ada yang ngomong, katanya kalau udah pernah jadi komandan upacara di istana itu jadi jenderal ini. Iya, betul. Ya habis itu balik lagi ke komandan resimen itu, selesai itu oleh pimpinan ditunjuk jadi komandan Lantamal Jakarta. Itu membawahi laut Jawa separuh, Laut Jambi, Laut Jawa Sumatera lebih ke arah barat kan? Dari Tegal ke barat. Dari Tegal ke barat. Iya. Ke Sumatera sana juga Om. Oh ya, Sumatera kan? Iya, sampai barat, ke dekat kan? Kalimantan. Sumatera, Babel, Jambi. Iya. Sumatera Selatan, Babel, Jambi sampai Bengkulu waktu itu. Lampung. Ya. Jawa Barat. Ya. Sama Laut DKI. Itu dan Lantamal 3 Jakarta. Ya habis itu saya itu dikasih kepercayaan lagi, geser ke Pasmar, pasukan marinir. Itu kalau di Angkatan Darat setingkat divisi. Jadi komandan Pasmar Jakarta. Ya itu saya jadi komandan Pasmar, ya udah membawahi kayak Angkatan Darat itu divisi. Ya, jadi semua tempur kan prajurit itu? Infanteri, prajurit tank, banpur, banmin, ada kavalri, artileri, roket segala macam. Kalau bertempur, wah udah gede itu, udah gagah itu. Setelah di penugasan ini Om? Setelah jadi Dan Pasmar, saya dipercaya jadi Kepala Staf Garnisun 3 Surabaya. Loh, ke Garnisun? Garnisun. Jadi Garnisun. Nah, itu gimana Om, Garnisun itu? Kalau Garnisun itu ya tugasnya ada beberapa macam ya. Ada tugas lebih ke masyarakat ya? Disiplin TNI. Apa itu? Jadi tata tertib dan disiplin TNI di wilayah Garnisun. Wilayah Garnisun. Selain ada tugas-tugas lainnya. Tapi intinya itu tata tertib. Kayak apa ininya? Apa polisi militer atau apanya gitu? Kalau polisi militer kan untuk militer, Angkatan Darat. Pomal untuk Angkatan Laut. Ini Garnisun menertibkan TNI yang campuran di daerah itu. Campuran semuanya? Ya, ada TNI AD, ada TNI AU, ada TNI AL. Itu tatiplinnya di bawah pengawasan Garnisun. Jadi yang nilang, yang itu apa segala macam bisa dari Garnisun. Masih bisa untuk melakukan penilangan. Memang tugasnya Garnisun. Karena angkatannya beda-beda, militer. Militer kan, bukan sipil ya? Bukan. Ya. Nah, setelah itu gimana?
Setelah dari garnisun itu dipercaya jadi komandan Korps Marinir. Jadi dan Korps Marinir itu ya udah puncak, jabatan puncak di Korps Marinir udah. Ya suatu kebanggaan. Tidak semua nyampe kan ya. Om tanya ini, apakah pangkat tertinggi di Marinir itu hanya Majen, Mayor Jenderal? Apakah bisa jadi Legend atau sampai Jenderal penuh itu bisa nggak sih? Itu besar kecilnya itu pangkat itu semestinya tergantung dengan besar kecilnya tanggung jawabnya. Tanggung jawab pasukan besar, manusianya banyak, misalnya jumlah anak buahnya banyak, beban kerjanya lebih besar, luas. Ya itu bisa disesuaikan. Organisasi itu kan hidup ya, betul, tumbuh berkembang. Betul. Jadi kalau waktu dulu bintang 1 saja sudah cukup. Dulu malah bintang 1. Ya dulu bahkan masih apa itu. Habis itu bintang 2 karena ini udah bintang 2. Nah, kalau sekarang ini udah 3. Pasmar udah patut bintang 3. Kalau benchmarknya di US Amerika gitu, Marinir itu pangkatnya berapa? Bisa penuh? Kalau di Amerika mungkin beda sama kita ya. Kalau di Amerika kayaknya memang dia di dalam Departemen Navy, tapi antara Navy sama Marine itu kayaknya beda. Ya, di sana komandannya bintang 4. Nah, kalau teknologi teknologi sekarang di militer itu udah advance belum sih sebenarnya? Udah atau mengarahnya ke arah mana? Mau ke China atau mau ke Amerika teknologinya? Ini saya semestinya tidak itu ya, tidak punya kapasitas itu untuk menentukan kebijakan kemana arah kita. Bukan. Itu di mana untuk mengarahkan? Itu di Mabes TNI sama Kemhan. Mabes TNI. Mabes TNI dan Kemhan. Tapi mereka juga meminta dari kita dari bawah. Marinir kan? Butuh apa? Gitu. Gitu. Marinir butuh apa? Butuh berapa? Uang kita ada enggak? Ya mereka wadahi. Gitu. Kayak kapan waktu saya dan Kormar saya mengambil pembelian tank terbaru di Rusia. Dari Rusia. Iya, saya berangkat ke Moskow, terus pabriknya itu di Kazan situ. Saya datang gitu. Datang di sana. Gimana pabriknya? Luar biasa itu. Ya, mereka sama PT bikin Pindad kayak gitu-gitu itu udah masih jauh atau ini? Ya semestinya itu ya. Pindad sudah punya kemampuan. Iya, punya kemampuan teknologi ya. Tapi sebaiknya memang kalau kita mau sebaiknya memang jangan tergantung dari luar kan. Kalau bisa ya Pindad itu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Betul. Karena kalau jangan beli ketergantungan sama pihak luar. Ya luar. Boleh kita yang tidak bisa dibuat di sini, kita ngambil dari luar negeri, tidak tabu. Khususnya kepada yang kawan lah, kawan. Betul. Nah, setelah itu pensiun kan Om ya? Setelah jabatan terakhir. Setelah dan Kormar saya masih ada waktu digeser jadi Inspektur Jenderal Angkatan Laut. Irjenal Angkatan Laut. Setahun setengah di Mabesal di situ di Cilangkap. Di Cilangkap. Ya. Nah, itu Inspektur Jenderal dan Trisuri soal ada kegiatan operasi itu ya. Inspektorat membuat strategi itu apa? Inspektorat ya, pemeriksaan ya, pengawasan. Ya audit lah ya. Audit ada di dalamnya sebagian. Di dalam pekerjaan apapun ya. Sebagian tugasnya audit. Audit ya, lebih ke audit. Nanti itu sebelum ke BPK gitu. Jadi kita sebelum internal ya berarti. Internal ya, bukan eksternal ya. Bukan internal audit lah ya. Internal audit. Bisnis prosesnya seperti apa, ya jalan enggak. Ya mulai dari segala kegiatan, segala bidang baik di itu bidang operasional maupun bidang pembinaan ya tetap di bawah di bawah auditnya, di bawah Inspektorat Jenderal Angkatan Laut. Nah, setelah dari situ baru pensiun. Setelah itu pensiun karena umur habis. Umurnya 58. Pasti itu, ya kan? Pasti. Pensiun itu kan sebuah kepastian. Nah, itu yang di TNI itu waktu muda ada aturan, sampai hari ini mungkin ada aturan, perwira itu tidak boleh berbisnis. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang mungkin masih. Zaman itu tidak boleh.
istri, keluarga nggak boleh berbisnis. Istri nggak boleh berbisnis? Nggak boleh. Perwira, khusus perwira. Iya. Kalau misalkan kerja juga nggak boleh, Om? Nah, kerja itu tidak dilarang, tapi capek kalau istri TNI perwira itu kerja, karena tetap harus kegiatan di ibu-ibu di dalam organisasi angkatan laut. Organisasi ya. Nah, tapi pinter-pinternya ibu-ibu lah membagi waktu. Ada yang kerja sama kegiatan organisasi. Ya. Om, ada istilah kalau suaminya itu adalah legend, istrinya itu jenderal. Bener nggak, Om? Itu ini ya, tergantung sama pembinaan keluarga. Oh gitu. Iya. Ada orang yang mungkin seperti itu, tapi mungkin itu oknum lah ya. Oknum lah. Tidak, tergantung pembinaan suami lah. Iya. Dan tergantung juga sama itunya kepribadian istri lah ya. Ya, tapi istri juga membantu lah sebenarnya. Membantu. Iya. Istri itu besar, biasa kan, besar. iya. Karena kitanya ya fokus sama tugas. Iya. Tugas rutin, tugas operasi, tugas latihan, tugas negara. Sampai anak itu kita kalau nggak istri. Contoh misalkan home base-nya di Jakarta, Om tugas di Timur waktu itu. Kalau nggak ada istri, lah saya pulang sama anak dipanggil Om. Lalu, waduh luar biasa ini. Ini pengalaman yang lucu juga. Pulang dipanggil Om. Nggak pernah ketemu. Iya, benar. Zaman dulu kan komunikasi belum ada. Nggak ada video call. Nggak ada, jangankan video call. Apa namanya itu? SMS sudah ada kali. Belum ada. Belum ada. Ya itu pager. Pager. Belum ada. Kita surat-suratan. Astaga. Surat-suratan itu bisa seminggu baru nyampe. Sana balas seminggu lagi. Jadi jawaban di surat kita itu baru balik 2 minggu. 2 minggu. Paling cepat. Susah zaman dulu. Dia setahun ini nggak ketemu lah. Iya. Paling surat-suratan. Iya. Surat-suratan paling cepat 2 minggu. Kalau nanti pulang tanpa sepengetahuan atasan bisa dianggap apa? Disersi. Disersi ninggalkan perang itu kok mati. Luar biasa. Kok mati. Melarikan diri dari daerah perang. Dari daerah tempur. Di karirnya itu ada ikut organisasi apa setelah pensiun gitu? Ada nggak, Om? Saya kebetulan itu tidak ikut, khususnya politik, ya kayaknya itu. Nggak suka ya? Atau bukan nggak suka ya, saya ngelihat mau ikut kemana nggak cocok. Nggak cocok kan? Iya, ini begini, ini begini. Tidak sejalan. Karena saya orang pasukan dan dari dulu itu sampai orang bilang kita ini tentara itu hitam, putih. Nggak ada abu-abu. Bagi saya nggak ada abu-abu. Saya kemarin kan udah pensiun di Desember. Nah, kadang-kadang ketika mau mendekati pensiun itu ada mental hurt gitu, perasaan-perasaan seperti itu. Kalau di tentara kan kita tahu menyepakati bahwa pensiun itu pasti. Nah, ketika tentara itu perasaan-perasaan itu ada nggak sih? Saya begini, saya termasuk mungkin yang keliru ya. Iya. Saya tidak memikirkan saya itu akan pensiun. Tidak pernah memikirkan bahwa saya itu akan pensiun. Jadi saya tugas hari ini hari ini tetap aja sampai besok mau pensiun pun saya masih kerja. Masih pensiun seperti nggak mikir pensiun. Tahu-tahu pensiun. Nah, waktu itu saya ada itu teringat sampai hari ini. Iya, pimpinan saya yang tertinggi, saya pensiun, saya ngadap. Bapak pamit, saya mau pensiun. Pimpinan tanya, apa yang sudah disiapkan? Iya. Saya bilang, jawabannya nggak ada. Saya tugas, selesai. Dan ada aturan kan nggak boleh bisnis, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Selesai. Katanya salah saya. Kata pimpinan saya, salah. Mestinya hidup ini yang sudah pasti itu 2. Yang satu pensiun, yang satu mati. Dua-duanya harus disiapkan. Nah, betul. Nggak ada ngajarin. Nah, mulai dari taruna itu kita dituntut kerja. Misalkan mempersiapkan masa pensiun gitu nggak ada? MPP gitu. Kalau untuk perwira itu aku belum pernah. Nyatanya saya nggak ada ngarahin. Kalau untuk anggota ada ya, yang ada badan pelaksana latihan, latihan. Ada. Itu ada. Tapi kalau perwira aku nggak ada dimasukkan apa dulu.
Misalnya aku disiapin habis ini jadi dirut apa gitu, dikursuskan apa di ini, enggak ada. Iya. Mungkin dianggapnya kalau udah berwira tanggap reaksi cepat kali ya. Ya mungkin karena itu. Karena tadi saya kan udah ngomong. Iya. Kalau kan udah perwira itu udah berjenjang sekolahnya. Kan? Udah. Ya tinggal sekarang mau kerja di mana, siapa yang mau nerima itu aja. Iya. Ini banyak yang masih kerja. Kan di konsepnya pensiun itu ada 3, Om. PKL, pensiun kerja lagi. Oke ya. Kedua itu bisnis jurninya bisnis apa, kecilan atau apapun untuk kegiatan sebenarnya. Betul. Supaya masih produktif ketika pensiun. Betul. Yang ketiga ya udah slow living. Jadi punya tabungan, terus tabungan ini bisa hidup selama berapa lama, umur berapa gitu kan. Dan untuk menyiasati itu, dia pilih kota-kota yang harga-harga masih murah, sejuk tempatnya, indah, ada pemandangan. Nah, menurut Om, seperti apa ini? Saya kayaknya yang terakhir nih. Slow living, bro. Karena saya tidak ada bakat bisnis. Kemarin itu karena masih ada waktu, ya masih muda, mungkin masih ini, ya sempat jadi preskom. Kan. Ya kalau untuk bisnis kayaknya nggak punya bakat. Kalau tabungan juga yang nggak banyak, gimana tabungan waktu dinas hanya berapa? Iya. Tapi kita sederhana hidupnya. Ya, menyiasatinya gimana, Om? Ilmu keuangan kan dibekali juga kan di sekolah waktu itu. Ya istilahnya itu cukup ya kalau kita tidak boros ya. Meminimalisasi keinginan-keinginan. Meminimalisasi keinginan dan ya itu lifestyle ya. Lifestyle. Tapi kan susah kadang-kadang. Itu. Lifestyle ini kan susah kan? Istilah saya. Gimana caranya Om bisa membuat minimalisasi? Istilah saya semua? Kita ini pensiun. Iya. Tapi kegiatannya kayaknya kegiatan sosialnya lebih banyak kadang-kadang lebih banyak karena dituakan misalkan ya kan kayak gitu kan Om. Nah itu kebanyakan kesulitan dari orang-orang yang pensiun bisa masuk akal karena setelah pensiun itu sulit. Ngomongin merdeka itu kan kalau ngomongin merdeka dari penjajahan bisa, merdeka terhadap ekonomi bisa, merdeka terhadap politik bisa, merdeka terhadap situasi kemiskinan bisa. Boleh nggak terakhir kita ngomongin merdeka gitu bareng-bareng? Ya boleh. Boleh ya Om ya? 1, 2, 3. Merdeka! Salam Sobat Pundit. Berbagi cerita bermakna di Pundit Pensiun.